Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi ada Wak Lonjong di sini. Salam lonjong. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video sebelumnya saya mengenalkan nama terbaru atau nama panggilan terbaru ya dari Wak Lonjong. Wah, ada beberapa yang komentar ya. Ada yang oke lah ya, tak masalah, mau Cak mau Wak kami oke. Ada juga yang berkomentar kesannya seperti tua Cak, kami terbiasa selesa memakai atau memanggil nama Cak ya. Ada yang komentar seperti itu, it's okay, nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Terkesan tua, pakcik. Allahu Akbar guys. Kalau pakcik itu kesannya ya memang tua sih ya, tapi memang saya merasa itu sudah tua guys, saya ya merasa tua, tidak muda lagi ya. Wak Lonjong tidak muda lagi. Tapi beda cerita kalau ada awek ya, ada akak-akak yang comel-comel, nah jadi auto muda guys. Nah, tapi macam mana kalau seperti Wak Doyo? Nah, Wak Doyo ini kan seorang public figure yang cukup terkenal di Malaysia dan seorang pengusaha guys ya. Dia kan tidak terlalu tua juga menurut saya ya, dan ternyata masih eksis ya dengan panggilan Wak Doyo. Ya semoga bisa mengikuti jejaknya ya saya ya. Wak Doyo. Nah, ini kan tidak terlalu tua ya, tidak terlihat seperti pakcik ya kalau Wak Doyo ini kan. Nah, itulah. Jadi semoga kawan-kawan selesa ya. Jadi sekali lagi, kenapa saya ganti nama Wak ya, yang awalnya Cak menjadi Wak, ya itu tadi guys, kesannya itu kurang spesial ya, karena di luar sana guys ya ada rame sekali para pendatang YouTube ya menggunakan nama Cak. Yang saya sayangkan itu mereka bukan asli orang Jawa tapi menggunakan nama Cak, itu yang saya sayangkan guys ya. Jadi terkesan itu seolah-olah itu terlalu umum, terlalu pasaran ya, terlalu murahan. Murah atau itulah ya. Jadi kurang spesial ya. Beda cerita kalau mereka memang asalnya dari Jawa ya, aku nggak masalah guys menggunakan nama Cak, karena memang Cak itu adalah panggilan bang ya atau mas untuk orang Jawa. Tapi berhubung karena di luar sana sangat ramai sekali menggunakan nama Cak ya, terkesan apa guys ya, kurang inilah ya, kurang spesial ya. Jadi saya memutuskan untuk mengganti nama Wak agar something special, something different, lain dari yang lain. Oke. Ketemu lagi dengan Wak Lonjong. Oke guys, jadi ini ada satu pembahasan yang akan mau saya bahas ya. Keresahan apa itu istilahnya bahasa Melayu ya, intinya kawan-kawan pasti paham lah ya, resah. Keresahan saya selama 1 atau 2 bulan belakangan ini guys ya. So mungkin kalian pun juga pasti merasakan hal yang sama ya. Misal kalau kalian pagi bangun tidur ya, pasti mendengarkan suara ini guys. Nah kan, itu di rumah. Lalu pergi ke pasar ya, pasti kalian juga akan mendengarkan ini. Balik ke rumah ya, masak, mungkin istirahat, mau tidur siang, pasti kalian mendengarkan ini guys. Ya walaupun tidak semua orang ya, tapi mungkin untuk saat ini sebagian pasti mendengarkan itu ketika mau beristirahat. Nah sampai guys malam hari ba'da maghrib, ba'da isya mungkin ya, dengar lagi ini guys. Ataupun yang mungkin kerja kantoran ya, yang berangkat kerja di rumah mendengarkan suara ini. Datang ke kantor ya, sampai ke kantor, turun dari kereta, turun dari motosikal, dengar lagi suara ini. Aduh, ini sangat meresahkan guys ya. Ya, lato.
Aduh, dan nampaknya ini sekarang sudah mulai viral ya di Malaysia. Beberapa anak-anak ini memainkan permainan tersebut, guys. Oke guys, sebelum kita melanjutkan video ini guys ya, sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu. Oke guys, kita berbicara tentang lato-lato yang kini nampaknya sudah mulai hangat ya, atau viral di beberapa kalangan anak-anak, budak-budak di Malaysia juga guys ya. Dan akhirnya di sosial media juga ramai ya penampakan video-video pendek tentang lato-lato guys ya. Ini dia. Waduh, ini super sekali ini. Aduh dek. Itu besar banget itu lato-latonya itu. Risau aku kena kepala dia ini. Aduh, gede banget ini. Gede banget guys, lato-latonya ini segini ya. Kalau biasanya kan hanya segini ya kan, kecil itu kan. Ini segini lato-latonya besarnya. Aduh, adik hati-hati dek ya. Aduh, ya. Akhirnya cukup meresahkan juga guys ya. Terus terang ini mata wak lonjong ini kalau siang ini ini agak-agak merah karena susah tidur ya. Everywhere, anywhere selalu mendengarkan lato-lato. Tak 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 tak. Awal-awalnya sih tidak begitu mengganggu guys ya, tapi seiring berjalannya waktu di rumah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, di mana-mana pun kita mendengarkan lato-lato guys. Bahkan sampai mau menjelang tidur siang ini, aduh, nih mata wak lonjong ini agak-agak merah ya. Jadi tolong adik-adik yang cantik, yang handsome, yang baik ya, tolong ya kerjasamanya ya. Tolong kerjasamanya ini. Wak lonjong ini matanya micek ini ya, matanya ini merah guys, merah karena aduh kurang tidur ya akibat mendengarkan lato-lato. Jadi tolong kerjasamanya guys ya, tolong kerjasamanya ini. Karena di mana-mana ini lato-lato ini, aduh terdengar guys ya. Memang saya juga mendengar kalau lato-lato itu katanya adalah permainan zaman dulu, lato-lato ya kan. Ya itu bagus juga itu ya. Itu istilahnya mengembalikan permainan pada zaman dulu ya. Jadi tidak tergantung dengan gadget terus-terusan ya, tidak hanya gadget aja permainannya, tapi memainkan permainan zaman dulu. Tapi selain lato-lato sebenarnya banyak adik-adik ya. Sebenarnya selain lato-lato itu banyak. Ada permainan gasing. Oh, gasing itu bagus itu. Gasing itu tidak menimbulkan suara-suara yang gaduh, suara yang bising, suara yang berisik. Itu bagus gasing. Lalu ada apa lagi ya? Tamiya. Nah, kereta Tamiya. Dulu calon juga memainkan ini. Kereta Tamiya. Tapi tidak seberisik lato-lato. Apalagi ya permainan zaman dulu itu yang bagus. Kelereng, bola kelereng. Nah ini apa istilahnya kalau di Malaysia ini ya. Nah ini bola kelereng ini bagus juga dimainkan. Itu adalah beberapa permainan pada zaman dulu ya, pada zaman kita kecil dulu itu bagus itu daripada Dan akhirnya guys ya, semenjak viral di Indonesia ya otomatis viral juga di Malaysia ya. Dan sampai-sampai di KLCC ini ini di kota guys ya.
di kotanya ini sudah banyak lato-lato atau yang memainkan lato-lato seperti ini. Belum lagi kalau di desa ya, di perkampungan, waduh semakin banyak ya. Karena saya lihat beberapa video itu mulai ramai orang berjualan lato-lato di kedai-kedai gitu kan, dan itu dijual berapa ringgit ya? 10 ringgit guys ya kalau tak silap di Malaysia, 10 ringgit. Wah, cukup mahal. Cukup mahal guys ya. Aduh, jadi sekali lagi tolong kerjasamanya adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak mau diajak kerjasama, ya mungkin wak lonjong aja yang pindah ke hutan, nggak apa-apa ya. Biar bisa tenang, tidurnya ke hutan aja ya. Biar tidak mendengar tak 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 tak. Nah itu ya, tolong please kerjasamanya adik-adik yang cantik, yang ganteng-ganteng, yang handsome, yang baik hati, tolong kerjasamanya ya. Boleh main lato-lato tapi ya lihat dulu waktunya. Jangan ketika semasa orang istirahat, orang rehat, mau tidur siang, mau menjelang tidur malam harus janganlah ya, karena selain lato-lato sebenarnya banyak sekali jenis permainan pada zaman dulu yang sudah saya sebutkan tadi guys ya. Dan berbicara tentang lato-lato guys ya, dan ini kebetulan saya menemukan ada satu video yang mungkin bisa menginspirasi adik-adikku yang tersayang ya. Nah ini adalah contoh lato-lato yang enak didengar ya. Kita dengarkan sama-sama. This is Musa right here in Ghana. You know, Di Ghana loh. Exactly. West Africa. Okay, this instrument is called Koshkash. It's West Africa instrument. And I'm going to show you how to play. Very easy. Okay, you open your palm and you have it like this. And then turn. Okay. Don't forget here, okay? So you have 1, Okay. 2. Shake, shake. 1, 2. Shake, shake. 1, 2. Shake, shake. Okay, so we come back to the left. Okay. The same position. Sekarang yang kiri ya. Don't forget here. And you have 1, 2. Shake, shake. 1, 2. Shake, shake. And then you go 1, 2. Shake, shake. 1, 2. Shake, shake. Shake, shake. Ini Shake, shake. ini adik-adik. Apa? Shake, shake. Dia nana. Good afternoon. Ini yang sangat menginspirasi adik-adik. Mungkin Musa right here in bisa Ghana. bisa kita tirukan guys ya. Kita dengarkan lagi. Ini ada yang komen, pandai juga Snoop Dogg main lato-lato. Bukan Snoop Dogg ini salah satu penjual atau kedai ya, berniaga baju ini di Ghana. 2. Ini ya. Shake, shake. Shake. 1, 2. 1, 2, shake, shake. 1, 2. Shake, Shake. Okay, so we come back to the left. The same position, okay? Don't forget here. And you have 1, 2. Shake, shake. 1, 2. Shake, shake. And then you go 1, 2. Shake, shake. 1, 2. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Apa? Shake, shake. Dia nana. Dia nani. Itu guys ya. Ini lebih baik daripada permainan yang apa ya? Kalian memainkan permainan tapi itu temponya tidak jelas. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya adik-adikku yang tersayang ya, yang cantik-cantik, yang handsome-handsome, yang ganteng-ganteng, adik-adik ya. Jangan main lato-lato terus. Waktunya istirahat, tidur dan belajar. Ya. Masih banyak permainan zaman dulu yang bisa dimainkan. Ada gangsing, ada Tamiya, ada juga main ketapel. Itu apa itu? Main ketapel namanya itu, apalagi kelereng, bola kelereng kecil. Itu, dan masih banyak lagi. Ular tangga. Nah, itu permainan zaman dulu ya. Astagfirullahaladzim. Oke guys, itulah ya sedikit perasaan
atau keresahan saya selama 2 bulan ini ya, pasca viralnya permainan lato-lato ya. Sedih saya di satu sisi lain ya. Oke, Rek, sepertinya Wak Lonjong harus pamit dulu ya. Dan seperti biasanya ya, jika ada video dari menit awal sampai akhir ya di video ini ada kesalahan silap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Follow sosial media saya guys ya. Kalau ada video menarik ya mungkin boleh saya reaction. Dan saya pamit dulu. Ada Wak Lonjong di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Cak Lonjong pamit dulu. Bye bye. 1, 2, shake, shake. 1, 2, shake, 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 shake.